Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nilam Puji Lestaria dengan NIM 181417002 dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dengan dosen pembimbing saya Bapak Ade Putra Mkom. Adapun pembahasan yang akan saya bahas hari ini adalah satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu ada landasan teori yang terdiri dari perancangan sistem informasi, surat web, PHP, HTML, MySQL, exam Google Chrome dan Dreamweaver. Lalu perancangan yang terdiri dari flowchart, use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Lalu hasil program yang terdiri dari tampilan-tampilan program, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan latar belakang. Surat masuk dan surat keluar di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ini masih sangat manual yang dikelola dengan mencatat melalui buku agenda. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang sebuah sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar berbasis web pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempermudah staf dalam pengarsipan. Batasan masalahnya adalah penelitian ini dibatasi dengan alasan program yang dibuat adalah berdasarkan proses analisis surat masuk dan surat keluar yang diterima dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Lalu tujuan dan manfaat penelitian adalah tujuannya satu, mempermudah proses pengarsipan surat tanpa harus mencatat melalui pembukuan. Lalu mempermudah mencari arsip dan mengatur pengarsipan surat. Adapun manfaatnya adalah yang pertama, membantu melakukan pencatatan surat dengan lebih mudah dan meningkatkan efisiensi untuk menyelesaikan tugas arsip dan tidak memakan waktu. Adapun landasan teorinya adalah satu, perancangan. Menurut O'Brien dan Marcus 2009, perancangan sistem adalah sebuah kegiatan merancang dan menentukan cara mengolah sistem informasi dari hasil analisa sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna, termasuk diantaranya perancangan user interface dan data aktivitas proses. Sistem menurut Anastasia Diniana dan Lili Setiawati 2011, sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi menurut Agus Mulyanto 2009, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Lalu ada sistem informasi menurut KD 2014, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Surat menurut Kurniati 2017, surat adalah alat komunikasi yang dibuat atau diterima oleh suatu instansi berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Website menurut Puspito Sari dalam Kusuma dan Rahmawati 2017, website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Lalu ada PHP yaitu Hypertext Preprocessor menurut Maulana 2015, PHP adalah bahasa pemrograman yang kodenya dijalankan di sisi server. Dengan demikian, kode aslinya tidak akan terlihat pada klien atau browser. Lalu HTML atau Hypertext Markup Language menurut Ardana dalam Kusuma dan Rahmawati 2017, HTML merupakan suatu bahasa yang dikenali oleh web browser untuk menampilkan informasi seperti teks, gambar, suara, animasi, bahkan video. MySQL adalah sebuah perangkat lunak manajemen basis data atau DBMS atau Database Management System yang multi-thread dan multi-user. Google Chrome adalah sebuah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin reading WebKit. Dreamweaver CS6 menurut Andi Yogya dan Medium 2013, Adobe Dreamweaver CS6 merupakan salah satu aplikasi populer yang digunakan untuk mendesain sekaligus melakukan pemrograman web yang memberikan fasilitas untuk mengedit HTML secara visual. Adapun perancangan, di sebelah kiri ini merupakan flowchart sistem surat masuk, lalu di sebelah kanan merupakan sistem surat masuk keluar yang pengirim. Pada sistem surat masuk terdiri dari pengirim, admin, dan pimpinan.
Pengirim menyerahkan surat kepada admin, lalu admin menerima dan memasukkan surat masuk pada transaksi surat, mengajukan surat kepada pimpinan, lalu pimpinan akan melihat dan membaca surat, memberikan disposisi dan menyerahkan kembali surat, lalu surat akan diterima kepada admin lagi, lalu selesai. Sebelah kanan merupakan proses sistem surat keluar yang terdiri dari bagian bidang, admin, pimpinan, dan pengirim. Pada bagian bidang mereka akan memberikan surat untuk diberikan kepada admin, lalu admin memberikan kepada pimpinan, lalu setelah itu pimpinan akan menyetujui surat, lalu kemudian admin akan menyerahkan surat kepada pengirim, lalu pengirim akan menyerahkan surat kepada instansi-instansi atau kantor-kantor yang akan dikirimkan surat. Lalu ada use case diagram. Use case diagram di sini saya memiliki dua user, yang pertama admin dan pimpinan. Lalu ada activity diagram admin login yang dimulai dari membuka halaman login, menampilkan halaman login, lalu menginput user dan password, lalu tampilan akan tampil. Lalu ada activity diagram admin entry data yang terdiri dari kita akan membuka transaksi halaman surat, menampilkan halaman entry data, menginput data surat, menyimpan data surat, dan lalu selesai. Lalu ada activity diagram pimpinan login, activity diagram pimpinan entry data, lalu activity diagram pimpinan disposisi surat. Lalu ada kelas diagram yang terdiri dari tabel user, tabel klasifikasi, tabel instansi, tabel setting, tabel surat masuk, tabel surat keluar, dan tabel disposisi. Adapun tampilan-tampilan pada programnya yang terdiri dari halaman login, halaman surat masuk, dan halaman beranda. Lalu ada tampilan tambah data surat, tampilan hapus surat masuk, tampilan edit surat masuk, lalu tampilan cetak disposisi surat masuk. Kemudian ada halaman surat keluar, tampil edit surat keluar, tampilan tambah surat keluar, lalu tampilan hapus surat keluar. Tampilan edit disposisi, tampilan hapus disposisi, dan tampilan hapus disposisi berhasil. Kesimpulan pada tugas akhir saya ini adalah sistem informasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar berbasis web ini menggunakan pencatatan data yang tersimpan dalam sistem, maka dari itu menjadikan proses lebih mudah dan cepat dan tidak dibutuhkan penggunaan buku besar lagi. Dengan data yang tersimpan di dalam sistem, maka tidak membutuhkan penyimpanan surat yang terlalu besar dan dapat meminimalisir kehilangan serta kerusakan data, serta memudahkan mencari data karena tidak membutuhkan waktu yang lama karena ada fasilitas untuk pencarian data surat. Sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.